Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Rahayu. Pada video kali ini kita akan belajar mekanika mengenai gerak pada bidang miring kasar. Nah, di sini ada suatu soal yakni mengenai pemindahan batu ke truk pengangkut. Nah, dalam suatu tim pekerja tambang, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar sebesar 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah bak truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah, menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu, hanya 12 pekerja atau 12 orang pekerja yang bekerja memindahkan batu tersebut untuk di mana memiliki gaya dorong rata-rata 200 Newton. Nah, jika diketahui gaya gesek statis antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Kemudian buktikan rancangan sistem kerja tersebut melalui simulasi Scred. Nah, sebelum kita melakukan pembuktian rancangan sistem kerja, maka kita harus dapat menyelesaikan soal terlebih dahulu. Nah, ini untuk langkah awal yaitu kita menyusun variabelnya yang sudah diketahui. Yang pertama ada massa yaitu 150 gram, kemudian ketinggian 1 meter, jumlah pekerja itu 12 orang, rata-rata gaya dorong 200 Newton, kemudian gaya gesek statisnya 0,4, gaya gesek kinetisnya 0,3, dan di soal itu kan tidak ada sudut ya. Maka ini untuk sudut saya misalkan 30 derajat untuk memudahkan perhitungannya nanti. Nah, ini contoh ilustrasi soalnya melalui gambar. Ini contoh ilustrasinya. Jadi misalnya ini batu, ini akan didorong ke atas sana. Seperti itu. Kemudian yang ditanya yaitu apakah batu tersebut dapat didorong ke atas oleh 12 pekerja? Nah, mari kita jawab. Yang pertama, itu untuk dapat membuktikan dari pertanyaan ini, kita harus mencari gaya minimal yang diperlukan batu agar dapat dipindahkan. Nah, rumusnya apa? Yaitu sigma Fx sama dengan 0. F sama dengan mg sin alfa dikurangi Fk sama dengan 0. Jadi rumus F sama dengan mg sin alfa ditambah mu k kali m kali g kali cos alfa. Kemudian langsung aja kita masukkan variabel-variabel yang sudah diketahui. Untuk masanya 150, gravitasinya 10, sin 30 derajat, ditambah 0,3 dikali 150 untuk massa, gravitasinya 10 dikali cos 30 derajat. Nah, untuk F-nya sama dengan 150 dikali 10 dikali setengah untuk sin 30 derajat ditambah 450 yaitu 0,3 dikali 150 dikali 10 menjadi 450 dikali dengan cos 30 derajat yaitu setengah akar 3 atau 0,86. Sehingga F-nya sama dengan 750 ditambah 389,7. Nah, ini untuk hasil akhirnya yaitu 1139,7 Newton atau 1140 Newton. Gaya minimal yang dibutuhkan batu agar dapat dipindahkan yaitu sebesar 1140 Newton. Ini ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan gaya pekerja yang diberikan untuk mendorong batu. Gaya pekerja sendiri memiliki rumus yaitu rata-rata gaya dorong dikali jumlah pekerja, di mana rata-rata gaya dorongnya itu 200 Newton dikali jumlah pekerjanya itu 12 orang. Jadi 200 dikali 12 yaitu 2400 Newton. Nah, karena gaya minimum yang dibutuhkan batu lebih kecil daripada gaya pekerja yang diberikan untuk mendorong batu, maka batu tersebut otomatis dapat didorong ke atas bak truk oleh 12 orang pekerja. Oke, langsung aja ya teman-teman kita ke pembuktian melalui aplikasi Scred. Nah, di sini seperti biasa kita menyusun kode-kodenya terlebih dahulu.
Dan untuk variabelnya ini sama seperti di soal tadi, cuma ini ditambah X0 sama Y0 untuk menetapkan posisi awal dari batu tersebut. Nah, untuk X0 Y0-nya ini X0 pada 165, untuk Y0-nya min 95, sehingga posisinya di sini ya, pada posisi awal. Kemudian untuk variabelnya ada alfa, G, mu, K, ini seperti tadi yang ada di soal. Dan T juga, ini T-nya 0 ya, karena dalam posisi diam untuk posisi awal ya. Nah, kemudian ada ini rumusan. Rumusan untuk mencari gaya minimum yang dibutuhkan oleh batu untuk dapat dipindahkan. Nah, ini rumusnya seperti tadi ya. Kemudian ada rumusan lagi juga untuk mengetahui X dan Y-nya, di mana ini untuk mengetahui apakah si batu ini dapat berjalan naik atau dapat didorong, ini nanti melalui rumusan ini, X dan Y. Nah, ini ya, bisa dilihat rumusnya nanti. Oke. Nah, kemudian untuk T-nya ini diubah menjadi 0,1 biar nggak terlalu lama juga, atau nggak selangnya itu nggak kebesaran ya. Tapi ini tergantung kreativitas masing-masing. Oke, langsung aja kita buktikan. Nah, udah terbuktikan bahwa batu ini dapat didorong ke atas sini. Nah, jadi tadi pembahasan yang di soal itu dapat dibuktikan. Dimana hal ini bisa terjadi atau batu ini dapat naik itu karena gaya minimum yang dibutuhkan oleh batu ini lebih kecil daripada gaya yang diberikan pekerja untuk mendorong si batu ini. Nah, tadi di pembahasan soal kan juga untuk batu ini gaya minimumnya 1140 Newton, sedangkan untuk gaya yang diberikan dari pekerja itu 2400 Newton. Nah, jadi otomatis batu ini dapat didorong oleh 12 orang pekerja tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, lupa. Ini untuk X dan Y-nya udah diketahui loh ya. Ini 32 sama min 18, sekian-sekian ini. Nah, jadi posisinya ini di sini. Ini untuk ilustrasi aja sih ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.